warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan paparan observasi kelompok kami di kios pertanian, tempatnya di Telanakan, Kabupaten Pamekasan pada tanggal 5 Desember 2024. Yang mana dalam wawancara ini kami menggali berbagai informasi terkait dampak penimbunan pupuk terhadap kegiatan pertanian yang dijalankannya, serta bagaimana kebijakan harga pupuk mempengaruhi kesejahteraan lokal. Yang mana kami di sana menanyakan beberapa pertanyaan kepada pemilik tersebut yang bernama Mariani. Yakni pertanyaan pertama, bagaimana Anda melihat dampak kenaikan harga pupuk terhadap kegiatan pertanian Anda? Beliau pun menjelaskan bahwa kenaikan harga pupuk sangat berdampak pada hasil pertanian mereka, karena harga pupuk yang cukup tinggi membuat biaya produksi bertani menjadi lebih mahal, dan akhirnya banyak petani yang terpaksa mengurangi jumlah pemakaian pupuk atau bahkan mengurangi luas lahan yang ditanami, ujarnya. Beliau pun menambahkan bahwa ketergantungan petani pada pupuk sangat besar, dan bila harga pupuk melambung, kualitas hasil panen bisa menurun yang berujung pada berkurangnya pendapatan petani. Lalu pertanyaan kedua, apa pendapat Anda mengenai praktek penimbunan pupuk oleh distributor di daerah ini? Menurut beliau, penimbunan pupuk yang dilakukan oleh beberapa distributor memperburuk keadaan. Saya dan petani lain sering kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu karena distribusinya terlambat. Ini diperburuk oleh praktek penimbunan yang membuat harga pupuk jadi melambung, karena kita harus membeli dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga eceran pemerintah, ujarnya. Mulyani pun menekankan bahwa penimbunan menyebabkan ketidakseimbangan pasokan yang langsung mempengaruhi produktivitas petani. Pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa bahwa kebijakan pemerintah terkait bahwa pupuk dapat membantu mengurangi beban petani? Beliau pun mengungkapkan bahwa kebijakan subsidi pupuk yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat membantu, namun terkadang tidak cukup untuk menanggulangi masalah kenaikan harga dan kelangkaan pupuk. Pemerintah memang memberikan subsidi, tetapi kadang-kadang jumlahnya tidak mencukupi untuk keseluruhan petani. Selain itu, distribusinya sangat terlambat, sehingga kami sering kekurangan pupuk saat masa tanam. Beliau pun berharap pemerintah dapat lebih tegas terhadap praktik penimbunan dan memastikan distribusi pupuk tepat waktu. Pertanyaan keempat, bagaimana Anda mengatasi tantangan yang dihadapi terkait dengan kenaikan harga pupuk dan penimbunan ini? Sebagai solusi, beliau pun mencoba beradaptasi dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik. Meskipun hasilnya tidak sebesar penggunaan pupuk kimia, kami mencoba menggunakan pupuk organik yang lebih terjangkau, namun hasilnya memang tidak seoptimal pupuk kimia. Kami juga mengurangi luas lahan yang ditanami agar tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, ujarnya. Sekian paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muntafiati Nabila yang akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang data harga pupuk sebelum dan sesudah kenaikan, di mana pada jenis pupuk urea ini sebelum kenaikan harganya di 2.000, sedangkan setelah kenaikan ini harganya 3.500. Nah, pada pupuk ZA harganya 2.500, selanjutnya berubah menjadi ke 4.000. Nah, di pupuk NPK sebelum kenaikan ini harganya 3.000, namun sesudah kenaikan ini berubah menjadi 5.000. Di pupuk organik ini 1.500, lalu berubah menjadi 2.000. Nah, data ini menunjukkan adanya kenaikan harga yang cukup signifikan pada pupuk urea, ZA, dan NPK. Sementara harga pupuk organik mengalami kenaikan yang lebih moderat. Kenaikan harga pupuk ini berimbas pada biaya produksi permintaan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya mempengaruhi daya beli petani dan tingkat produksi mereka. Selanjutnya di data permintaan dan penawaran pupuk. Nah, untuk jelasnya seperti ini ya tabelnya teman-teman. Nah, data ini terlihat bahwa setelah kenaikan harga pupuk, jumlah permintaan mengalami penurunan sebesar 10 ton. Meskipun jumlah penawaran masih lebih tinggi dari permintaan, namun ketidakseimbangan ini mencerminkan adanya penurunan daya beli petani karena harga pupuk yang lebih tinggi. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu tentang paparan data
yang dimana paparan data ini dihasilkan dari data kualitatif dan data kuantitatif dari hasil observasi kemarin, yang dimana paparan data ini yaitu menyusun sistem persamaan linier yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan terkait kenaikan harga pupuk di Indonesia, terutama di Desa Telanakan Panglekur, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi titik equilibrium antara pasokan dan permintaan. Sistem persamaan linear yang dibangun akan mencakup persamaan penawaran, permintaan, dan pengaruh penimbunan pada pasar yang akhirnya akan digunakan untuk mencari titik equilibrium. Baik, langsung kepada rumusnya, yaitu dimana rumusnya adalah X dibagi di sini yaitu diketahui variabelnya P1 sama dengan 3500, yaitu kita mendata secara kilograman, bukan secara per sak, tidak, tapi secara kilogram, bukan secara 1 ton, tidak, melainkan secara kilogram. Yang dimana P1 nya itu 3500, P2 nya 2000. P1 itu adalah harga sekarang dan P2 itu adalah harga lama, dan Q1 adalah 40 dan Q2 adalah 50, yaitu dimana ini dalam permintaan ya. Baik, dimana rumusnya yaitu adalah X bagi X sama X dikurangi X1, X dibagi X1 dikurangi X2 sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1. Sama seperti halnya tadi, yaitu X sebagai quantity atau Q dan Y sebagai P, yaitu price, harga. Adapun di penawaran, harganya yaitu tetap sama, namun yang ditawarkan oleh pemerintah yaitu Q1 sama dengan 5, Q2 sama dengan 55. Dan untuk sebuah kurvanya kalian bisa lihat di sana di dalam, tolong diperbesar ya ntar videonya, ini dipertunjukin kurvanya sudah ada, dan inilah hasil dari paparan yang kami jelaskan. Sekian, terima kasih. Analisis data ya, berdasarkan data kuantitatif, kami telah berhasil menyusun persamaan permintaan ya dan penawaran sesudah kenaikan harga. Dari hasil perhitungan persamaan permintaan yang diperoleh dengan harga yang diperoleh adalah yang menunjukkan bahwa permintaan pupuk berbanding terbalik. Dengan sini juga menggarisbawahi mengatasi faktor eksternal ya, seperti penimbunan, kulturasi harga bahan bakar, dan faktor musiman dalam model SPL agar prediksi titik equilibrium lebih akurat ya. Ketidakpastian yang timbul dari faktor-faktor bisa mempengaruhi ketidakstabilan pasokan dan permintaan. Secara menyeluruh, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kenaikan harga pupuk dan penimbunan barang berperan penting dalam mengganggu keseimbangan pasar ya. Penurunan penawaran akibat penimbunan menyebabkan pergeseran titik equilibrium ke harga yang lebih tinggi, sementara permintaan itu tetap tinggi karena kebutuhan petani yang tidak tergantikan. Jadi karena kebutuhan petani yang tidak tergantikan ya. Oleh karena itu, kebijakan yang memadai untuk mengatur distribusi pupuk
dan menghindari penimbunan dapat membantu menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara pasokan dan permintaan di pasar. Nah, sebenarnya menurut analisis daripada kios-kios yang kami wawancarai itu ternyata tidak ada yang namanya kelangkaan ataupun kenaikan, dikarenakan itu sudah ditata oleh pemerintah ya. Itu si petani itu sudah berapa tanahnya, luasnya berapa, jadi untuk tanahnya itu sudah terpenuhi ya teman-teman. Jadi yang terjadi kelangkaan itu diakibatkan karena penimbunan ketika ada orang-orang yang ya intinya seperti itu ya. Sebenarnya dari sistem pemerintah itu sudah adil, namun nggak tahu dari mananya terjadinya kelangkaan itu, teman-teman. Jadi sudah jelas tadi analisis data dari kita ya,